Selamat siang teman-teman dan Ibu Aulia. Hari ini saya akan membahas mengenai pengadaan tempat layak huni dan pada kawasan kumuh dan juga untuk tunawisma. Saya mengangkat topik ini didasari oleh pengamatan yang saya lakukan jika sedang berpergian menggunakan KRL, khususnya terdapat pada daerah Tangerang, di mana kawasan tersebut didirikan sebuah rumah dengan ukuran yang sempit, akses air bersih yang sulit, dan juga sanitasi dan saluran air yang tidak memadai. Beberapa kasus yang saya temukan, yang pertama dari Tempo.co Tangerang mengabarkan bahwa terdapat wilayah kumuh yang bertepatan di kawasan mewah, dan juga terdapat berita pada Desember yang lalu sebuah keluarga terpaksa tinggal di toilet karena diusir dari kontrakannya. Kawasan kumuh atau pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakaturan bangunan, juga diimbangi dengan tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, serta pembangunan sarana dan prasarana yang kurang memenuhi syarat. Hal itu didasari dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP. Kemudian, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa tunawisma adalah orang yang tidak memiliki tempat tinggal karena memiliki beberapa alasan yang mengharuskan mereka untuk tinggal di tempat yang tidak seharusnya, misalnya pada tempat umum, di bawah jembatan, dan juga kawasan lainnya. Mengapa hal itu terjadi? Berikut ini merupakan alasan terjadinya kedua hal tersebut. Yang pertama, keterlambatan dari pemerintah kota dalam membangun sarana dan prasarana yang ada pada suatu wilayah atau pemukiman baru. Kemudian, yang kedua, pembangunan kota yang terlalu cepat tetapi tidak diimbangi dengan pendapatan masyarakat yang tergolong masih rendah. Yang ketiga, keadaan buruk masyarakat serta pertambahan penduduk yang sangat pesat dan kasus-kasus imigran yang datang dari desa atau wilayah manapun yang memadati suatu wilayah. Kemudian, kualitas perumahan yang rendah juga turut mendukung adanya kawasan-kawasan kumuh ini. Kemudian, kurangnya pendidikan, kurangnya keterampilan dari masyarakat, pemerataan penduduk yang kurang, dan mahalnya biaya untuk tempat tinggal, serta rendahnya harga diri yang membuat sebagian dari mereka tidak malu untuk tinggal di tempat umum yang tidak memiliki dan mereka tidak memiliki niatan untuk pindah dari tempat tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak dari kehilangan tempat tinggal dan juga dampak dari kemiskinan yang menyebabkan masyarakat tinggal di kawasan yang kumuh. Yang pertama, dampak bagi kesehatan. Ketiadaan tempat tinggal yang layak memberikan persentase yang tinggi dalam penyebaran penyakit, terlebih lagi apabila masyarakat tinggal di kawasan yang kumuh dan juga ramai penduduk. Yang kedua, bencana. Saluran air yang kurang baik serta drainase yang kurang lancar, juga adanya faktor sampah yang banyak dapat mengakibatkan bencana seperti misalnya banjir. Yang ketiga, kurangnya makanan dan juga minuman yang sehat dan bergizi. Yang ketiga, masalah lingkungan. Masalah lingkungan ini membuat lingkungan tidak tampak asri dan indah, melainkan kotor sehingga membuat orang tidak nyaman untuk memandangnya. Yang kelima, adanya faktor kriminalitas dan juga rendahnya tingkat keamanan. Dari masalah yang dibahas di atas, mengapa hal ini bisa termasuk ke dalam masalah sosial? Mengapa hal ini sangat penting untuk diperhatikan? Karena secara global kita sudah sering melihat terjadinya permasalahan ini. Dilihat dari kebutuhan rumah yang masuk ke dalam kategori kebutuhan primer, maka apabila tidak terpenuhi mestilah banyak permasalahan yang timbul. Oleh karena itu, sebagai masalah sosial, pengadaan rumah yang layak huni itu penting untuk dilakukan, khususnya bagi warga yang tinggal di pemukiman kumuh dan juga warga yang kehilangan rumah, sehingga yang sangat rentan terjadinya permasalahan dan bencana. Permasalahan ini juga dapat memberikan konsekuensi yang negatif yang kedepannya jika tidak ditangani akan dapat menimbulkan permasalahan yang buruk. Alasan tidak bisa mencari kehidupan yang layak cukup menggerakkan hati beberapa komunitas ataupun pemerintah serta orang-orang tertentu dengan berbekal kemampuan mengabdi dan juga untuk mengasihi sesama dan juga berbelas kasihan. Solusi yang dapat kita temukan yang pertama yaitu community homeless solution.
dilatar belakangi dengan alasan pentingnya membantu seseorang ataupun keluarga tunawisma, mendorong niat dari komunitas ini untuk membantu memberikan perlindungan yang aman, stabil, dan juga mandiri. Adapun misi yang mereka miliki yaitu membantu orang untuk bertransisi kepada hari esok yang lebih baik. Berikut beberapa layanan yang mereka berikan, antara lain yang pertama penyediaan rumah, kemudian perlindungan keluarga dari kekerasan, yang kedua penampungan pada saat musim dingin, yang ketiga penampungan tahunan, yang keempat rumah sakit dan juga pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, dan yang kelima pemberian makanan yang layak dan baik untuk dikonsumsi. Yang kedua, proyek Kiki dan Lala yang mereka sebut dengan Madel. Proyek ini berfokus kepada area di mana masyarakatnya sangat membutuhkan atau memiliki tingkat kebutuhan yang tinggi atas tempat tinggal. Dan dari website yang saya baca, mereka telah menyelesaikan beberapa proyek seperti di Filipina, Indonesia, Panama, dan juga Haiti. Proyek ini berupa pengadaan rumah bagi keluarga tunawisma, di mana produk ini berupa produk plat besi yang bisa diubah menjadi sebuah rumah, sehingga dari plat tersebut mereka ajak untuk berinovasi dan mentransformasikan bentuk tempat tinggal yang mereka inginkan. Proyek ini berfokus pada pengadaan tempat untuk tinggal. Setelah itu, baru mereka memberdayakan masyarakat. Selain dari proyek Madel yang dilakukan oleh Kiki dan Lala ini, terdapat proyek serupa yang memiliki tujuan yang sama, hampir sama dengan proyek ini. Misalnya Mobile Homeless Shelter by Paul Elkin, kemudian Hotel, dan yang ketiga ada Sleepbox by Arch Group. Solusi yang ketiga, kita menemukan Floating City Apps Sustainable for Urban Slum. Solusi ini diberikan oleh sebuah studio arsitektur dari Belanda yang menawarkan konsep kota terapung untuk pemukiman kumuh di perkotaan. Solusi ini berupa aplikasi kota terapung yang ditujukan pada wilayah kumuh di area sungai atau dekat dengan perairan. Selain berbentuk perumahan apung, produk layanan dari mereka juga terdapat aplikasi yang dapat mereka gunakan untuk membantu permasalahan dan penanganan masalah ini. Di Indonesia sendiri sudah terdapat solusi yang mereka buat sesuai dengan website yang saya baca, yakni adanya bank sampah terapung dan alat ketahanan masyarakat di Jakarta. Yang keempat, kita melihat adanya solusi dari Cordiat yang diberi nama Smart Solution from Slum. Cordiat merupakan solusi yang berasal dari Den Haag, Belanda. Mereka memiliki tujuan untuk memerangi kemiskinan pada daerah-daerah yang sangat rentan dengan konflik. Solusi yang mereka berikan itu dilandasi oleh anggapan-anggapan mereka mengenai bahwa daerah kumuh merupakan daerah yang sangat subur yang bisa dimanfaatkan menjadi sebuah solusi untuk hidup dan pembangunan di masa depan. Adapun solusi smart yang mereka berikan antara lain, yang pertama kebersihan dan sanitasi dan juga perumahan permanen yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Yang kedua, mengajak masyarakat dan menciptakan peluang bisnis yang mereka kumpulkan dari limbah yang kemudian mereka olah menjadi energi biologi dan juga pupuk organik yang kemudian dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, mengajak pemuda untuk melaksanakan pengembangan kemampuan untuk siap menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan lokal. Mengapa hal ini disebut dengan smart? Karena bukan hanya memberikan solusi, tetapi Cordiat ini juga mengajak masyarakatnya untuk tetap mengeksplorasi apa yang mereka miliki. Yang kelima, solusi yang datang dari Indonesia, yaitu Kampung Improvement Program atau KIP. Program-program dalam pencegahan dan peningkatan kualitas dari kawasan kumuh. Di Indonesia, pemberdayaan wilayah ini sudah dilakukan sejak 1990.
yang lalu. Program ini dijalankan oleh pemerintah di bawah naungan kementerian. Saat ini sedang dijalankan program pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh yang diberi nama dengan Kotaku, yang dilaksanakan di 32 kota atau kabupaten prioritas yang tersebar di 1919 kelurahan dan desa. Tujuan umum dari program ini adalah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, serta berkelanjutan. Yang terakhir, The Coalition for the Homeless, di mana melalui program ini telah banyak kasus penanganan yang dilakukan secara tuntas, yaitu penanganan atas tunawisma. Layanan ini mereka berikan dengan secara langsung berkomunikasi dan juga terintegrasi dengan rakyat dan masyarakat dari berbagai status. Selain solusi yang ada pada contoh-contoh di atas, terdapat berbagai solusi lain yang dapat diberikan kita sebagai masyarakat yang tidak tergolong kepada mereka, dapat membantu mereka dalam menanggapi permasalahan yang mereka alami melalui cara-cara berikut. Sampai di sini pembahasan kita mengenai kemiskinan dan juga area kumuh dengan topik pengadaan tempat layak huni pada kawasan kumuh dan juga untuk tunawisma. Terima kasih dan selamat siang.